Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Novi Musnaldi SPD, guru TIK SMPN 1 Pariaman. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kondisi belajar di rumahnya? Walaupun belajar di rumah harus tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak program aplikasi. Apa saja itu dan apa saja contohnya, kita akan bahas pada video kali ini. Bagaimana videonya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Halo sahabat rumah belajar, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak program aplikasi. Yang mana tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar sahabat rumah belajar nantinya dapat mengenal perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak utility. Nah, apa itu software? Perangkat lunak atau software adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna komputer atau yang disebut dengan user dengan perangkat keras. Nah, sahabat rumah belajar, perangkat lunak ini dikategorikan menjadi perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak yang menangani kinerja atau utility. Untuk perangkat lunak sistem operasi yang sering digunakan contohnya adalah DOS, Windows, Unix, Linux, dan macOS. Nah, mari kita lihat satu persatu. DOS merupakan sistem operasi awal yang dikeluarkan oleh Microsoft dengan menggunakan interface command line atau single tasking seperti yang tampil pada layar. Setelah DOS, Microsoft mengeluarkan sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang disebut dengan Windows. Sistem operasi ini banyak digunakan dengan berbagai macam versinya. Unix merupakan sistem operasi tertua yang dibuat untuk keperluan jaringan komputer dan server. Sedangkan Linux adalah sistem operasi yang berbasis open source yang bisa dikembangkan oleh komunitas-komunitas tertentu. Terakhir ada macOS yang dikembangkan oleh Apple Corporation. Dengan Macintosh adalah komputer pertama yang menggunakan sistem GUI. Kemudian kita lanjutkan dengan perangkat lunak aplikasi yang merupakan perangkat lunak dengan fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Ada banyak kategori dari perangkat lunak aplikasi ini. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata digunakan untuk membuat suatu dokumen tertulis. Contoh software yang banyak digunakan adalah Microsoft Word. Kemudian perangkat lunak pengolah angka yang biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan. Contoh yang banyak digunakan antara lain Microsoft Excel. Untuk perangkat lunak pengolah grafis yang mempunyai banyak pembagian berdasarkan tujuan pembuatannya, seperti untuk tata letak, pengolahan gambar berbasis vektor, ataupun yang berbasis bitmap atau pixel untuk editing video serta aplikasi multimedia. Sedangkan perangkat lunak pembuat presentasi digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk slide atau presentasi agar lebih menarik. Contoh yang sering digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Untuk aplikasi data atau database digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database. Nah, ini mungkin perangkat lunak yang paling sering sahabat rumah belajar gunakan. Aplikasi internet atau browser yang digunakan untuk menampilkan atau melakukan interaksi dengan dokumen maupun website yang ada di internet. Ayo, mana aplikasi browser yang paling sering sahabat rumah belajar gunakan? Selanjutnya ada perangkat lunak bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sekarang ini dengan cara menyusun rangkaian-rangkaian instruksi tertentu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Ada beberapa kategori bahasa pemrograman sahabat rumah belajar, dari yang tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi sampai yang bahasa website. Terakhir ada perangkat lunak untuk menangani kinerja atau utility yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah komputer. Ada yang dikategorikan sebagai utility internal dan ada yang masuk dalam kategori utility eksternal. Nah, aplikasi utility apa saja nih yang pernah sahabat rumah belajar gunakan? Oke, itu tadi dia penjelasan singkat untuk sahabat rumah belajar tentang perangkat lunak program aplikasi. Jangan lupa dicatat dan dibuat ringkasannya ya, agar sahabat rumah belajar semakin paham. Tadi video singkat kita untuk kali ini, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah sahabat rumah belajar.